Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang-orang yang kikir atau pelit seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kesal. Bagaimana tidak, jangankan berbagi untuk sesama, membelanjakan uang untuk diri sendiri saja terkadang mereka berat dan menyesal. Tidak heran, banyak orang yang tidak menyukai sahabat atau keluarga yang memiliki sifat pelit ini. Bahkan orang yang pelit sendiri tidak suka jika orang lain pelit kepadanya. Selain tidak disukai manusia, sifat kikir ini juga tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Watak pelit tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Pasalnya bisa mendatangkan musibah. Bahkan ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa akibat kekikirannya." Berikut selengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada dua macam akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua macam akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua akhlak yang disukai Allah adalah dermawan dan berani. Dua akhlak yang tidak disukai olehnya adalah akhlak yang buruk dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menjadikannya sebagai amal yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak." Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, juga mendorong mereka mengalirkan darah mereka sendiri dan menghalalkan kehormatan mereka." Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa karena kekikirannya. Salah satunya adalah Qarun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia beserta hartanya akhirnya tenggelam di telan bumi karena tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Sebelum musibah besar yang membinasakannya tersebut, harga diri dan kehormatan Qarun sudah diinjak-injak oleh orang-orang dari kalangannya sendiri yang seharusnya ia nafkahi. Jadi sikap kikir selain tercela juga mendatangkan musibah. Sifat pelit atau kikir ini muncul karena suudzon atas rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira dengan mudah berbagi kepada orang lain maka hartanya akan habis. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip sedekah, di mana semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak Allah menambahkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali kedua malaikat berdoa. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak gantinya.' Dan malaikat yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang pelit kehancuran.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kikir dalam makna hadis tadi menurut Al-Mala Ali Al-Qori adalah orang-orang yang pelit memberikan kebaikan dan harta kepada orang lain. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika kata hancurkanlah memiliki makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut. Maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi tentang dua akhlak yang tidak boleh ada di diri seorang mukmin. Semoga kita terhindar dan bisa menjauhi dua akhlak tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah amalan yang mulia. Sedekah dengan ikhlas akan menjanjikan ganjaran pahala buat kita. Karena setiap perbuatan baik akan dibalas dengan perkara yang baik juga. Allah akan melapangkan dada, membuatkan kita gembira, melegakan perasaan dan mensejahterakan seluruh hidup kita. Bersedekahlah kita walaupun sedikit dan seikhlasnya. Karena dalam setiap rezeki dan harta yang kita miliki itu terdapat juga hak orang lain. Jadi lebih baik jika dia disedekahkan dan dinikmati bersama. Beriman dan bersedekah seikhlasnya.
Sedekah seikhlasnya mampu meringankan beban seseorang dan menjauhkan diri kita daripada panas api neraka. Semua perkara atau uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang memerlukan harus terdiri dari hasil yang halal, karena pemberian yang halal akan menggugurkan dosa dan mendatangkan pahala. Selain itu juga akan dijauhkan dari macam bahaya. Seseorang yang bersedekah dengan harta yang halal akan dijauhkan dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh kebaikan kecuali azab, karena memberi sesuatu yang haram kepada orang lain. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan bahwa di dalam neraka jahanam terdapat sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan Allah bagi orang yang bersedekah dengan harta yang haram. Selain dapat membantu sesama manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membalasnya dengan pahala bagi mereka yang ikhlas melakukannya. Berikut adalah janji-janji Allah kepada golongan orang-orang yang suka bersedekah. 1. Menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah menghapus dosa. Hal ini tertera dalam sebuah hadis yang bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tetapi janji tersebut akan dipenuhi apabila sedekah itu disertai dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Terlebih lagi apabila orang yang dengan sengaja melakukan maksiat seperti korupsi, memakan riba, mencuri, mengambil hak anak yatim, tidak berlaku sedekahnya. Apabila ia bersedekah hanya bertujuan agar dosa-dosanya tersebut impas. 2. Dapat naungan Allah di hari kiamat. Tidak hanya dapat menghapus dosa, ternyata amal sedekah juga dijanjikan akan mendapat naungan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan mengenai 7 golongan manusia yang mendapat naungan di hari akhir yang ketika itu tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Salah satu golongannya adalah mereka yang rajin bersedekah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Janji Allah selanjutnya kepada mukmin yang rajin bersedekah adalah Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. 4. Terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Dapat membebaskan dari siksa kubur. Selain mendapatkan surga, orang yang rajin bersedekah juga dijanjikan akan dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. 6. Menjauhkan diri dari api neraka. Janji Allah terakhir kepada mereka yang rajin bersedekah adalah akan menjauhkan diri dari api neraka. Ternyata meskipun hanya sedekah dengan sejumlah yang sedikit, namun sedekah tersebut memiliki andil untuk menjauhkan diri dari api neraka. Semakin banyak sedekah yang dilakukan, maka akan semakin jauhlah darinya. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka,
walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah ulasan mengenai 6 janji Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang rajin bersedekah. Sungguh banyak keutamaan yang akan diperoleh mukmin yang gemar bersedekah. Untuk itu, keluarkan sedikit harta untuk bersedekah agar Allah memberikan kita janji-janji mulia tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.